أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu al-mal. Al-mal artinya harta. Harta ini merupakan kata yang tidak asing di telinga kita, dan ini merupakan sesuatu yang dicari oleh semua orang. Kata Syekh, al-mal ni'matun muhabbabah wa fadlun yuddakhar. Harta itu nikmat yang disukai setiap orang dan karunia yang biasa disimpan, yuddakhar. Dan ini tidak ada yang mengingkari bahwa harta itu sesuatu yang disukai manusia. Orang soleh ya suka harta, orang baik ya suka harta, semua orang ya, karena suka harta ini sesuatu yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Itu sudah zuyyin, sudah dihiasi di dalam diri manusia. Dusta kalau ada orang mengatakan saya tidak suka harta ya, atau saya benci harta. Itu dusta. Wa illa dia memang orang tidak waras kalau ada orang mengatakan demikian. Dan harta itu sesuatu yang selalu disimpan oleh manusia. Wa khadimun amin yu'in sahibuhu ala qada'i hajatih atau yu'inu sahibahu ala qada'i hajatih. Harta itu juga bisa sebagai khadim, pelayan, aminun yang terpercaya, yang membantu pemiliknya untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya atau untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kita di dalam kehidupan dunia ini punya kebutuhan, dan itu bisa atau hanya bisa diraih dengan harta. Semua manusia punya kebutuhan. Bahkan orang yang tidak punya anak, tidak punya apa-apa kehidupan untuk dirinya atau untuk menghidupi dirinya, itu dia membutuhkan harta. Orang makan, minum itu membutuhkan harta. Wa huwa wasilah yatawassal biha al-mar'u ila ta'diyati wajibatihi wal wusul ila ghayatihi wa ila raqiyil insan. Harta itu merupakan wasilah yang dijadikan sebagai sarana untuk menuntaskan kewajiban-kewajibannya dan juga untuk menaikkan derajat insaniyahnya.
wa sababun min asbabis sa'adah fid dunya wal akhirah. Harta itu juga menjadi salah satu sebab yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi dengan catatan, harta yang mendatangkan kebahagiaan itu harta yang barokah. Itu harus kita catat itu. Kalau harta kita tidak barokah, maka tidak mungkin harta tersebut bisa mendatangkan kebahagiaan. Wa huwa khairun in istu'mila wasilatan lil khair. Ya, harta itu menjadi baik, sesuatu yang baik kalau digunakan sebagai wasilah, perantara untuk kebaikan. Maka harta itu baik jika digunakan sebagai perasaan, sebagai sarana, wasilah untuk kebaikan. Wa illa, kalau tidak dijadikan sarana untuk kebaikan, justru harta kita itu menyebabkan kita berbuat durhaka kepada Allah, berbuat aniaya kepada manusia, sombong kepada manusia. Maka harta itu adalah keburukan. Dia tidak lagi nikmat, tapi dia adalah nikmah. Apalagi kalau kemudian seseorang itu bertambah hartanya, bertambah pula kemaksiatannya, maka itu tidak lagi nikmat, tapi sudah masuk pada istidraj. Istidraj itu seseorang dibiarkan bergelimang dengan kemaksiatannya, dibiarkan lupa dengan siksa Allah, dibiarkan semakin jauh dari ketaatan. Dengan cara apa? Dengan cara terus disuplai kesenangan-kesenangannya, kebahagiaan-kebahagiaannya. Dan itu tanda kalau Allah sudah murka. Itu tanda kalau Allah sudah murka. Istidraj. Orang semakin durhaka kepada Allah, hartanya semakin bertambah. Semakin durhaka kepada Allah, kekuatan fisiknya semakin kuat. Jadi kenikmatan bertambah, tapi kemaksiatan juga bertambah. Harta itu merupakan bala buat dia. Dan itu yang kita khawatirkan. Kita ini kalau bertambah harta kita dengan cepat, itu coba dievaluasi. Kalau pertambahan harta kita, pertumbuhan ekonomi kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah, ya insya Allah itu hartanya baik. Tapi kalau tambah sugih, tambah tidak karu-karuan. Yang dulunya tidak kenal maksiat jadi kenal maksiat. Oh, hati-hati, itu istidraj bisa-bisa itu. Maka seorang muslim itu kan punya kewajiban untuk muhasabah, selalu mengevaluasi diri, terutama seseorang yang terus bertambah hartanya. Coba dievaluasi, saya dengan bertambahnya harta ini saya semakin dekat dengan Allah apa semakin jauh dengan Allah ini? Terus harta ini sumbernya dari mana? Itu kita mengevaluasi diri. Wa illa kana syarran yuaddi ila dhararin nas. Ya, harta itu bisa menjadi buruk, bahkan menjadi wasilah untuk menyakiti dan mencelakakan manusia. Orang kalau sudah gelap mata karena punya sifat tamak terhadap harta, maka dia pasti akan mengorbankan manusia. Entah itu dengan mengambil haknya manusia, atau dengan menzalimi manusia, atau dengan menipu manusia. Ini fitnah terbesar, ini harta ini. Ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah.
Apa itu fitnah? Ay mihnah. Apa itu mihnah? Ujian. Harta itu ujian buat kita. Anak-anak pun ujian buat kita. Harta ujian buat kita. Apakah kita mampu mensyukuri nikmat harta ini atau justru mengkufuri nikmat? Apakah karena harta kita dekat dengan Allah, ataukah harta ini membuat kita jauh dari Allah? Ujian. Anak-anak pun demikian. Orang bisa durhaka kepada Allah karena anak. Orang bisa bersikap zalim karena anak. Orang bisa menyuap karena anak. Fitnah. Kalau jiwa ini tidak ditanamkan dengan keimanan yang kuat, dia akan jatuh dalam lubang kedurhakaan kepada Allah gara-gara hartanya atau gara-gara anaknya. Ada orang yang menganiaya orang lain gara-gara anaknya, padahal anaknya salah, karena cintanya kepada anak. Karena cintanya kepada anak, dia suap agar anaknya bisa lolos, entah itu ke perguruan tinggi atau untuk pekerjaan, yang mana suapnya ini akan mendolimi yang lain yang seharusnya masuk gugur gara-gara ada fitnah. Termasuk harta kita. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah. Maka kalau Allah sudah memberi tahu kepada kita harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, ini ujian, ya kita harus hati-hati. Ini mihna minallah, ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berharta juga harus hati-hati. Wa anna Allah indahu ajrun azim, dan ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah itu pahala yang sangat besar. Carilah karunia dari Allah berupa pahala. Bersungguh-sungguhlah melakukan ketaatan, karena balasan dari Allah itu lebih baik dari harta yang ada di saku kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahf ayat 46, Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia, zina. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini hampir sama dengan tadi. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Demikian pula di dalam surah Al-Kahfi ini Allah ingatkan, hartamu, anak-anakmu itu perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi ingat kata Allah, dari yang ada di dunia ini ada yang lebih baik daripada harta dan anak-anakmu. Apa itu? Al-baqiyatus salihat. Apa al-baqiyatus salihat? A'malul khair, amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, baik berupa perkataan, perbuatan. Di dalam satu riwayat disebutkan al-baqiyatus salihat itu ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Zikir itu bagian dari al-baqiyatus salihat. Kenapa disebut al-baqiyatus salihat? Karena amal-amal saleh itu buahnya, hasilnya itu akan tetap abadi. Manfaatnya itu akan terus menyertai kehidupan manusia, bahkan sampai ketika dia wafat, amal saleh itu yang terus menyertai dia. Hartanya ditinggal. Wal baqiyatus salihat, hartanya ditinggal.
amal-amal solehnya dia yang itu menjadi penolongnya dia, menjadi kawannya dia, menjadi pembelanya dia. Hartanya di mana? Jadi rebutan orang, sudah selesai. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hasilnya, pahalanya itu lebih baik, dan amal soleh itulah yang harus menjadi cita-cita kita. Ini al-baqiyatu salihat, ikhwani fillah. Duduknya kita ini al-baqiyatu salihat. Ini thamranya, buah dari duduknya kita ini akan membuat bahagia kita ketika kita sudah di alam kubur. Tidak terlihat sekarang. Itu al-baqiyatu salihat. Kalau harta, kalau tidak disalurkan untuk amal kebaikan, dia tidak menjadi al-baqiyatu shalih, dia akan lenyap. Sebagaimana hadis yang kalau masih ingat saya sampaikan di kajian ini pada pertemuan yang lalu, Nabi pernah bertanya, siapa harta ahli warisnya yang lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di antara kita tidak ada yang lebih senang hartanya orang daripada harta kita. Masing-masing lebih suka, lebih eman dengan hartanya. Kata Nabi, hartamu itu yang kamu sedekahkan, harta ahli waris yang kamu tinggalkan. Orang kalau mati selesai sudah, itu bukan hartanya dia. Makanya orang hidup tidak bisa ngatur hartanya dia setelah mati, tidak bisa. Dia harus ikut ketentuan Allah, tidak bisa dia atur. Itu sudah jatuh, harta itu miliknya ahli waris. Dia boleh mengatur, dia masih diberi hak untuk berwasiat, itu pun hanya sepertiga, dan tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya. Dia melanggar aturan Allah, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya, tertolak. Hatta ditulis notaris dan lain sebagainya, tertolak dalam hukum Islam. Kalau dia sudah mati, dia ada punya hak untuk ngatur harta itu, serahkan kepada aturan Allah. Dan itu sudah menjadi haknya ahli waris, bukan hartanya dia lagi. Hartanya kita mana? Harta yang kita infakkan itu ada di rekening akhirat itu. Dan kalau tersimpan di sisi Allah, ya Allah, jangan menggambarkan seperti tersimpan di bank-bank ini. Ya. Kita terkadang terkena bunga saja sudah ya seneng. Kalau dengan disimpan di rekening akhirat itu berlipat-lipat, dan manfaatnya selain nanti kita lihat di akhirat, di dunia itu betul-betul Allah sudah memberikan manfaat, cuma kadang kita nggak terasa. Itul baqiyatus salihat, dia terus abadi, thamrah. Maka Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita dan juga arahan, motivasi kepada kita, kejarlah amal-amal kebaikan. Jangan sampai duniamu, anak-anakmu, hartamu melalaikan kamu dari mengejar al-baqiyatus salihat. Eman. Di dalam hadis yang sahih, ya, ketika orang itu sudah berada di alam kubur, yang muncul itu amalnya dia. Kalau amal kebaikannya banyak, ya itulah yang menemani dia. Kalau amal keburukannya banyak, ya itu yang menemani dia. Dan itu yang bermanfaat. Hatta orang meninggal, di sampingnya ditaruh duit miliaran dolar semuanya, tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Dan kalau kita baca Al-Quran, selalu Al-Quran itu menyepelekan dunia. Naam, kita disuruh mencari dunia. Fantashiru fil ardi, itu mencari dunia, syughul, kerja. Tapi di saat itu pula Allah ingatkan bahwa zikir itu lebih baik, perbanyaklah zikir. Dunia ini hanya jadikan sebagai sarana kita, karena kita hidup di dunia butuh bekal untuk hidup, ya cari untuk bekal kita.
Dan jadikan dunia kita ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, titik. Itu harus kita ingat-ingat itu. Saya hidup ini untuk ibadah, untuk ngabdi kepada Allah. Maka segala aktivitas yang tidak membawa saya untuk menuju ibadah kepada Allah, tinggalkan aktivitas itu. Apapun itu. Semua yang ada di dunia dan yang saya cari di dunia harus menjadi wasilah saya untuk sampai kepada Allah, wasilah saya untuk beribadah kepada Allah. Saya cari uang agar saya bisa beribadah kepada Allah. Allah juga mengingatkan dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hampir sama dengan surat Al-Anfal tadi. Wallahu indahu ajrun azim. Kemudian juga Allah mencela mereka-mereka yang terlalu cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang kalau senang dengan hartanya, sekali lagi itu tidak salah, bukan, ya itu tabiat, tabi'i. Tidak mungkin ada orang tidak senang dengan hartanya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ana tidak cinta dunia ya akhi. Coba ente minta kunci motornya. Loh, ya dah wani pak. Alafu ya akhi. Ya. Jangan kunci motornya. Sesuatu yang lebih murah dari itu. Wajar, bukan sesuatu yang tidak boleh berlebihan. Yang tidak boleh kalau dunia ini sudah menggelapkan mata kita, sudah tidak lagi bisa membedakan mana hak mana batil. Dan itu yang banyak terjadi. Gara-gara fulus orang gelap mata sudah. Awalnya soleh, urusan duit jadi tidak soleh. Selesai, fulus. Maka Umar bin Khattab itu pernah bicara, orang itu dilihat. Anda mau percaya dengan orang itu dilihat bagaimana sikapnya dia terhadap harta, amanahnya dia ketika diberi amanah soal harta. Itu salah satu tolok ukur. Orang terfitnah dengan harta itu tidak lihat siapa orangnya. Semua orang bisa jatuh dalam fitnah harta. Allah juga berfirman dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, mencela, menghina. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang kegiatannya, urusannya itu hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya ini akan mengekalkan dia. Mengira di sini bisa jadi itu muncul, tidak muncul dalam akalnya, tidak muncul dalam pikirannya, tapi terlihat dalam perbuatannya. Ada manusia mencari harta seolah-olah dia akan kekal dengan hartanya, seolah-olah harta itu mengekalkan dia. Ngoyo tidak karu-karuan. Ngoyonya itu sampai kemudian meninggalkan kewajiban. Kalau orang berusaha ya, dengan usaha yang optimal, tanpa melalaikan ketaatannya kepada Allah, tanpa melalaikan sholat berjamaahnya, tanpa melalaikan zakatnya, tanpa melalaikan infaknya, maka itu sesuatu yang terpuji. Kalau dia dapat harta dan dia masih dekat dengan Allah, itu namanya orang dapat apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau kemudian seperti orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, dan juga ditiru oleh sebagian orang Islam, yang menjadi orientasinya duit, wiridannya itu duit, wiritannya itu duit, duit tinggal piro,
di bank ini, terus diingat-ingat dia. Tak pernah duduk di majlis ilmu, di majlis ta'lim, tak pernah ngaji, urusannya fulus terus, dihitung-hitung terus. Padahal itu tidak mengekalkan dia. Dan orang kalau sudah meninggal, ya Allah, hartanya sak Surabaya ini sudah tertinggal, sudah ditinggal dalam sekejap, hitungan detik. Harta yang dia cari dengan keringat yang luar biasa, dengan tenaga yang luar, dalam hitungan detik berpindah tangan itu. Dalam hitungan detik selesai sudah. Nyesel, Yona nyesel orang. Kenapa nyeselnya? Kenapa duluan saya cuma cari duit tok, dak dekat dengan Allah? Karena ketika mati yang ditanya malaikat bukan berapa hartamu, sudah. Kalau di dunia manusia itu diangkat karena tahjirnya, orang fulus, masya Allah, diangkat dia. Di akhirat tak dilihat, malaikat datang. Siapapun lu kaya kemudian dihormati sama malaikat kayak kita orang ini, lah. Tapi penghormatan malaikat kepada siapa? Orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Kalau di dunia orang-orang soleh kadang diabaikan karena sudah terkena virus materialisme. Ya, orang diukur dengan dunia. Siapa yang punya dunia sohibi kiamana. Ya, sohib. Ketemu masya Allah tidak kenal anak. Fulus. Kalau tidak fulus, ya Allah, ya khalas, lali anai. Ya. Tapi tidak semua seperti itu. Namun harta ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum memang betul-betul jika orang tidak hati-hati dapat membuat fitnah. Dan kita jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini, dalam surah Al-Humazah ini, ya, orientasi kita hanya harta. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innad dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa wa inna awwal fitnati bani Israil kana fin nisa. Kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hulwah, manis, khadirah, hijau, nikmat. Dunia ini nikmat. Semua orang mengaku itu. Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai pengelola dunia. Allah memberi amanah kepada kita untuk mengelola dunia. Dunia yang berisi ujian, nikmat, cobaan, godaan. Bagaimana kita mengelola dunia dengan berbagai macam ujian, godaan itu? Maka Nabi mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah, takutlah dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Wanita ini masuk dari fitnah dunia apa di luar fitnah dunia? Hah? Fitnah dunia. Tapi secara tersendiri fitnahnya disebut oleh Nabi. Setelah menyebut fitnah dunia lalu menyebut fitnah nisa. Ini menunjukkan fitnah wanita ini sangat dahsyat. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan sekarang kita lihat, wanita memang menjadi fitnah dengan segala macam cara, dengan segala macam bentuk. Entah mereka dijadikan bahan eksploitasi, bahan untuk menarik dunia dengan mengobrol aurat mereka, atau mereka memang betul-betul ingin mengobrol auratnya untuk menggoda laki-laki. Fitnah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwal fitnati bani Israil kana fin nisa. Pertama kali yang menghancurkan Bani Israel atau fitnah yang terjadi di Bani Israel itu adalah fitnahnya perempuan.
Dan hadis ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum wa innallaha mustakhlifukum fiha, ya. Di sini juga ada isyarat bagi kita, bagi umat Islam, memang seharusnya kita ini menguasai. Kita ini menguasai, ya, karena memang dunia ini seharusnya dikelola oleh orang-orang baik. Harta pun seharusnya dikelola oleh orang-orang baik. Tapi sekarang kita lihat dunia tidak dikelola kecuali oleh orang-orang yang tidak baik. Harta, perputaran harta, siapa yang pegang? Ya orang-orang yang jauh dari Allah, bahkan ingkar kepada Allah. Kita hanya mencela. Ya sudah, itu yang kita lakukan. Padahal Allah itu nitip. Bukan nitip, ya. Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadah adalah mengelola dunia ini. Maka sering disebut khalifah. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Imran Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah sebaik-baik umat. Ya, sekarang kita tanya, apakah kita ini merasa menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain? Menjadi umat yang unggul, ataukah justru menjadi umat yang menjadi bulan-bulanan umat-umat lain? Nah, ini yang perlu kita kita renungkan bersama, dan tentunya itu butuh perbaikan yang dimulai dari diri kita. Lakukan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik dimulai dari hal yang terkecil dari kita. Termasuk apa? Termasuk dalam urusan dunia. Kita ini jangan meninggalkan dunia. Jangan dibiarkan dunia ini dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau sudah dipegang baru kita teriak-teriak, la ojo, jangan, ya. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang sukses, ya, di dalam dunianya, maka dorong dia untuk semakin sukses, tapi doakan untuk barokah hartanya. Barokah hartanya, jangan dihasadin. Iku duit tekondi ku akeh iku lho. Ya Allah, ada orang sukses, biarkan, bukan biarkan, dorong. Ya. Kita berharap terkaya di dunia, subhanallah, warga Sasak, ya salam, ya. Itu harus, dan itu sesuatu yang mulia, ya. Sesuatu yang mulia. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, tapi seperti mereka, ya. Jangan pegang duit kemudian lupa dengan Allah, akhirnya seperti Qarun atau seperti Fir'aun. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'isa 'abdu dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa wa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, tentang hinanya orang yang menghambakan dirinya di hadapan dinar, menghambakan dirinya di hadapan dirham. Dia menjadi abdul dinar, menjadi abdul dirham, menjadi abdul khamisa, menjadi abdul qatifa, menjadi hamba model pakaian. Ta'is, celaka orang itu, tersungkur orang itu, hina orang itu. Ini bisa dalam bentuk berita hadis ini atau doa dari Nabi. Terhina orang yang orientasinya hanya dirham tok, orang yang orientasinya hanya dinar tok, orang yang orientasinya hanya bagaimana dia menggunakan pakaian yang bagus. Kalau datang dunia kepadanya dia ridha, kalau dunia tidak datang kepadanya dia murka. Akhiratnya lepas dari tangannya, nggak marah dia, nggak ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Tapi 10.000 hilang, ya Allah, kiamat dunia. Kalau dikasih dunia, dikasih akhirat, dia dapat akhirat, tidak ada dunia, marah-marah dia. Ada kesempatan berbuat kebaikan, tidak diambil. Jadi orientasinya, marahnya, bencinya, semuanya hanya karena dunia. Orang seperti ini hina, celaka. Celaka.
Tak dapat sego bungkus ngamuk dia. Loh. Ngamuk. La haula wala quwata illa billah. Tak dapat dia akhi bagian dari dunia, marah dak karu-karuan. Tapi kehilangan kesempatan salat berjamaah, ma fi syai. Tak ada masalah. Intinya hati-hati terhadap dunia. Jangan sampai kita menjadi abdud dunia, hambanya dunia. Apa ciri orang yang dihambakan oleh dunia? Dirinya sudah menjadi hamba dunia, dia akan ngikut terus apa keinginan dunia. Tak peduli sekalipun dia meninggalkan aturan-aturan Allah. Yang penting saya ngikut dengan dunia saya. Itu orang sudah menjadi hamba dunia. Beda dengan hamba Allah. Kita ini kan abdullah, ibadallah, hamba-hambanya Allah. Kalau hambanya Allah itu selalu ngikut, selalu manut, nurut dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Hamba itu kan tidak punya kekuatan apa-apa, dia tidak punya kepemilikan apa-apa kecuali ngikut tuannya. Itu hamba. Kita kalau merasa diri kita sebagai hamba Allah, yang kita ikuti hanya Allah. Titik. Manusia menjadi atasan kita tidak akan bisa menghalangi kita dengan Allah. Anda hanya boleh, saya turuti, saya ikuti kalau Anda membawa saya kepada Allah. Karena saya adalah hamba Allah sebelum Anda lahir. Saya menjadi hambanya Allah, abdullah. Bukan menjadi hambanya manusia, bukan menjadi hambanya harta benda, bukan menjadi hambanya jabatan. Orang-orang yang menjadi hamba atau menghambakan dirinya kepada selain Allah, Allah akan hinakan dia dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat Allah akan hinakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal labtagha ilayhima thalithan wa la yamla jawf ibn Adam illa at-turab wa yatubu Allah ala man tab." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya anak Adam ini punya dua wadi. Apa wadi? Lembah, ya. Dua lembah mal, harta atau emas. Bukan segenggam loh ya, sak lembah. Artinya banyak. Dia sudah punya satu lembah harta, isinya harta emas. Dia masih berhasrat untuk punya lagi. Itu menjadi keinginan manusia. Artinya di sini kita diingatkan harus dikontrol itu keinginan kita terhadap harta ini. Jangan sampai orang berkeinginan mendapatkan harta, kemudian dia mengejar sampai dia mengabaikan hak-hak yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Dan seseorang tidak akan merasa puas kecuali ketika mulutnya ini yamla. Saya mau nyebut sumpal lah, disumpal apa? Bukan, ditutup lah. Iya, penuh dengan tanah. Yamla fahu biturab. Kapan dia berhenti cari dunia? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, apapun yang kita lakukan, kalau kita dulunya menjadi hamba-hamba dunia, tamak terhadap dunia, kata Nabi, bertaubatlah. Maka di akhir hadis ini Nabi mengatakan, wa yatubu 'ala Allah man tab. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat siapa-siapa yang mau bertaubat. Masa lalu ya sudah. Kalau dulu kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah untuk dalam mencari harta, dalam memperoleh harta, maka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membuka pintu taubat. Kalau dulu orientasi kita hanya harta, sehingga sholat tertunda, bahkan tertinggal, maka sekarang kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah menerima taubat hamba-hambanya. Jangan sampai kita lupa dengan kematian. Jangan sampai kita dihentikan nafsu kita dari dunia itu dengan apa? Dengan kematian. Jangan sampai terhenti ketika mati. Kalau terhenti ketika mati, tidak bisa dia mau kembali lagi, tidak bisa dia. Mau mengoreksi ulang, mau memperbaiki keadaan, tidak bisa. Maka berhentilah bersikap tamak atau menjadi hamba dunia sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum saya tutup, mari kita mendoakan saudara kita Al-Akh Salim, ya, Salim At-Tamimi, yang biasa juga beliau hadir di Masjid Syafi'i ini karena beliau diuji oleh Allah dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kesehatan dan mengangkat penyakit dari beliau dan penyakit dari kita semua dan dari seluruh kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya syafi ya rabban nas ya mudhhib al-ba's ishfi akhana Salim At-Tamimi. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqma. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqma. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.